Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi tercinta kita. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang harus kita tingkatkan ibadah kita di bulan ini, dikarenakan segala hal dosa yang kita lakukan tahun-tahun lalu akan Allah Subhanahu wa taala akan maafkan pada hari ini hadirin sekalian. Oleh karena itu, bagaimana cara kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya adalah kita tidak boleh terlalu fokus kepada namanya teknologi. Teknologi memang membantu kita dalam urusan, tetapi teknologi juga menjerumuskan kita ke lubang hitam yang mengakibatkan diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ganti aktivitas kita dengan berbagai aktivitas seperti membaca buku, membaca Al-Quran, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Dengan ini kita akan lebih produktif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya solat, kebanyakan kita yakin bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul kiamat, tetapi kita tidak akan punya rasa takut dalam hati kita ketika hati kita itu sudah menjadi batu. Kenapa bisa? Dikarenakan kita terus-terusan berada di zona nyaman yang mengakibatkan diri kita tidak terlalu fokus kepada hal-hal yang produktif seperti ibadah. Bagaimana dan apa upaya kita dan cara kita agar kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika azan telah berbunyi, marilah kita lepaskan teknologi itu, HP kita, dan marilah kita terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rumahnya Allah, yaitu di masjid. Janganlah pernah kita tinggalkan namanya solat, dikarenakan solat adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, dalam satu hadisnya Rasulullah SAW, as-salatu imanuddin, solat adalah tiangnya agama. Barang siapa merobohkan agamanya, maka dia bukan termasuk golongan dari kami. Oleh karena itu, sudah seberapa jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala? Sudah seberapa jauh kita melangkah untuk mencari kebahagiaan di dunia ini, tetapi pada akhirnya kita tak menemukan kebahagiaan. Yang kita temukan adalah kesedihan. Padahal kebahagiaan tersebut berasal dari ibadah kita. Kita terus-terusan mencari seorang untuk mencari kebahagiaan, padahal kebahagiaan sungguhnya terletak pada ibadah tersebut. Ibadah adalah kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang mendamaikan diri kita, mendamaikan batin kita, sehingga kita terus-terusan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita, pada satu zuhur Rasulullah SAW tengah terbaring di kamarnya. Kemudian masuklah Jibril alaihi salam, dan kemudian masuk pula Israel. Dan kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, malaikat Israel meminta izin masuk ke rumahmu ya Rasulullah. Dan dia tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan dia tidak akan pernah meminta izin setelah ini ya Rasulullah." Kemudian malaikat Israel masuk pun, dan kedatangan mereka berdua adalah ingin mencabut nyawanya Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ya Jibril, bagaimana nasib umatku kelak? Apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Jibril berkata, "Ya Rasulullah, pintu surga telah terbuka, malaikat-malaikat telah menunggumu, bidadari-bidadari surga ya Rasulullah telah menantikanmu di sana." Kemudian Rasulullah SAW, "Bagaimana nasib umatku ya Jibril?" Kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, janganlah engkau khawatir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada aku haramkan surga selain umatnya Rasulullah SAW.
Aku haramkan surga selain umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya umat mendapat masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun mendekat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, jagalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kalian. Coba bayangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memikirkan keluarganya, dia memikirkan kita sampai saat ini. Bahkan wajah yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu reduhkan. Bagaimana cintanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, tetapi kita malah menjauh dari Nabi kita, kita malah mengkhianati perjuangannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi kita berusaha mati-matian untuk membahagiakan umatnya, tetapi kita malah mengecewakan Nabi kita. Hadirin sekalian, marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara terus-terusan beribadah kepadanya. Ini dia ceramah singkat yang saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.